Assalamualaikum, sahabat hikmah gelap. Di balik jilbab rapi dan doa yang sering ia lantunkan, tersimpan mulut penuh fitnah dan hati yang busuk. Ia menjatuhkan banyak orang tak bersalah demi bisnisnya sendiri, hingga akhirnya ia tak lagi bisa mengenali wajahnya di cermin. Karena azab datang tidak dengan suara, tapi dengan bentuk yang memalukan. Mari kita awali dengan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai kisahnya di bab pertama, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak tertinggal kisah hikmah gelap selanjutnya. Di sebuah kampung yang tenang dan religius, hiduplah seorang wanita paruh baya bernama Bu Hajah Marni. Ia dikenal sebagai sosok terpandang, sering tampil anggun dengan busana syar'i, dan hampir tak pernah absen dari kegiatan keagamaan di masjid setempat. Suaranya lembut, sikapnya santun, dan bibirnya selalu basah dengan kalimat bijak yang dikutip dari kitab-kitab suci. Setiap kali ada acara pengajian, Bu Hajah Marni duduk di barisan depan. Ia tak segan mengoreksi ustaz jika ada ayat yang salah baca. Ia juga rutin memberikan ceramah tentang kejujuran, pentingnya menjaga lisan, dan siksa akhirat bagi pendosa. Warga pun menghormatinya. Beberapa bahkan menjadikannya panutan. Namun tidak banyak yang tahu, di balik wajah lembut dan suara halusnya, tersembunyi hati yang menghitam oleh iri dan dengki. Bu Hajah Marni adalah pemilik toko sembako terbesar di kampung itu. Dan ia merasa, siapapun yang mencoba berjualan di sekitarnya adalah ancaman yang harus disingkirkan secara halus namun pasti. Ia tidak menggunakan kekerasan. Ia tidak mengucapkan kata-kata kotor. Tapi ia menyebar racun lewat bisikan-bisikan halus yang dikemas dengan topeng kekhawatiran. Ia datang ke rumah warga sambil berkata pelan bahwa dagangan tetangganya, Ibu Rina, mengandung bahan berbahaya. Ia pura-pura heran kenapa Ibu Rina bisa cepat laku padahal harga barangnya murah. Ia menyebarkan kekhawatiran seolah peduli, padahal semua itu siasat untuk menjatuhkan pesaingnya. Bisikan-bisikan itu mulai meracuni telinga warga. Sedikit demi sedikit, orang-orang mulai meragukan kejujuran Ibu Rina. Mereka menjauh, memalingkan wajah, bahkan ada yang secara terang-terangan mencibir dagangan Ibu Rina di pasar. Toko kecil yang dibangun dengan susah payah bersama suaminya mendadak sepi. Pendapatan menurun drastis. Ibu Rina terpaksa menjual motor untuk menutupi hutang kulakan. Anak-anaknya yang masih sekolah dasar mulai terancam putus sekolah. Dan Bu Hajah Marni hanya tersenyum tipis saat melewati toko Ibu Rina yang sunyi. Di dalam hatinya, ia merasa menang. Ia mengira semua itu pantas. Bahwa ini adalah cara Tuhan mengangkat derajatnya sebagai perempuan salehah yang layak dihormati. Namun ia tidak sadar, langit sedang mencatat segalanya. Dan saat waktu pembalasan tiba, semua yang ia banggakan akan hancur berkeping-keping. Tapi azab itu tidak datang seketika. Ia akan datang perlahan. Seperti racun yang diam-diam menggerogoti. Dan ketika waktunya tiba, tidak akan ada satupun yang bisa menghentikannya. Setelah berhasil menjatuhkan Ibu Rina, Bu Hajah Marni semakin berani. Ia merasa caranya ampuh. Dengan hanya menggerakkan lidah dan menyusun kalimat yang terdengar manis, ia bisa merobohkan usaha orang tanpa harus menyentuhnya. Target berikutnya adalah Pak Karim, penjual sayur keliling yang belakangan ini mulai membuka kios kecil tepat di seberang tokonya. Meski hanya menjual sayur dan bahan dapur sederhana, pelanggan Pak Karim terus bertambah. Istrinya yang ramah, serta harga barang yang jujur membuat warga semakin menyukainya. Bu Hajah Marni tidak tinggal diam. Ia mulai menyebar cerita bahwa Pak Karim sering mencampur air rendaman sayur dengan bahan kimia agar terlihat segar. Cerita itu ia sampaikan secara lirih kepada para ibu saat arisan, saat pengajian, bahkan kepada guru-guru ngaji di TPQ. Ia tidak pernah menyebutkan nama, hanya memberi kode agar orang-orang menebak sendiri.
Tapi arah tuduhannya jelas. Dan efeknya langsung terasa. Dalam waktu sepekan, warung Pak Karim mendadak sepi. Beberapa warga membatalkan pesanan. Ada yang mengembalikan belanjaan dengan alasan tidak yakin dengan kualitasnya. Padahal tidak ada bukti. Tidak ada kejadian aneh yang menimpa pembeli. Hanya karena desas-desus dari mulut seorang yang dianggap suci, usaha itu runtuh. Bu Hajah Marni merasa semakin berkuasa. Ia melangkah di antara para tetangga dengan dagu terangkat. Setiap orang yang menyapanya ia balas dengan senyum ringan, seolah semua orang adalah murid dan ia adalah guru besar kehidupan. Setiap sore, ia duduk di teras rumah besar bertingkat 2, memandangi toko-toko kecil di sekelilingnya yang sekarat. Kadang ia menyisipkan kalimat-kalimat syukur dalam doa, berterima kasih atas rezeki yang dilimpahkan, padahal itu hasil dari kebusukan lidahnya sendiri. Namun ada yang mulai berubah. Beberapa warga mulai curiga. Beberapa tetangga mulai membandingkan antara ucapan dan kenyataan. Ada yang berbisik pelan di belakang, mempertanyakan kenapa banyak toko kecil hancur sejak Bu Hajah mulai aktif di lingkungan. Tapi suara-suara itu masih kecil, dan Bu Hajah tidak peduli. Ia merasa tidak ada yang bisa menyentuhnya. Ia terlindungi oleh status sosial, oleh gelar haji, oleh popularitasnya di pengajian. Ia merasa tak tersentuh. Tanpa sadar, dosa-dosa itu telah menjadi tumpukan di atas pundaknya. Berat, membusuk, menunggu meledak. Dan ketika ledakan itu terjadi, ia akan kehilangan semua yang ia banggakan. Tapi Bu Hajah belum tahu. Ia terus berjalan, percaya bahwa hidupnya akan terus mulus. Padahal, bayangan azab mulai mengintainya dari kejauhan. Pagi itu, toko Bu Hajah Marni dibuka seperti biasa. Rak-rak penuh dengan sembako. Stok minyak, beras, dan telur berjejer rapi. Para pegawai sibuk menata barang. Namun ada yang berbeda. Udara di sekitar toko terasa pengap. Seorang pelanggan yang baru masuk, tiba-tiba menutup hidung. "Apa ini bau tengik begini, ya?" bisik salah satu ibu. Bau busuk menyengat memenuhi ruangan. Para pegawai mulai panik, mencium tumpukan karung beras satu persatu. Salah satu karung, saat dibuka, isinya telah membusuk dan berlendir. Padahal itu stok baru yang baru saja dikirim kemarin. Beberapa karung lainnya juga mulai berubah warna. Telur-telur pecah sendiri di rak. Minyak goreng bocor tanpa sebab. Bu Hajah Marni turun tangan, memarahi para pegawainya. Ia menyuruh mereka membuang semua barang rusak, menggantinya dengan stok baru. Tapi hari-hari berikutnya, kejadian aneh terus terjadi. Air galon yang dijual berubah keruh dan berbau besi. Kopi kemasan penuh semut, meski rak dalam kondisi tertutup rapat. Bahkan sabun dan detergen yang disusun di rak plastik mulai meleleh, seperti terbakar dari dalam. Tak ada yang tahu penyebabnya. Semuanya seperti terkena kutukan tak terlihat. Pelanggan pun mulai menjauh. Satu persatu, mereka memilih berbelanja ke toko lain yang lebih kecil namun aman. Beberapa ibu-ibu mulai bergunjing bahwa toko Bu Hajah tidak berkah. Bahkan ada yang bilang, jangan-jangan ini balasan dari atas. Bu Hajah mulai gelisah. Tapi ia menyangkal semua. Ia menyalahkan pengantar barang, menyalahkan pegawai, bahkan menyalahkan tetangga sebelah yang disebutnya tukang sihir. Namun masalah tidak berhenti di situ. Seorang pelanggan mengeluh sakit perut parah setelah membeli bumbu dapur dari tokonya. Laporan itu sampai ke pihak kelurahan. Beberapa warga mulai menyarankan untuk memeriksa izin tokonya. Dan malam itu, seseorang melemparkan telur busuk ke pintu tokonya. Toko yang dulu selalu ramai, kini menjadi bangunan sunyi. Di dalamnya hanya ada rak kosong, suara tikus, dan aroma lembab yang menusuk.
Usaha yang dibangun bertahun-tahun luluh lantak hanya dalam hitungan minggu. Dan Bu Hajah? Ia mulai resah. Tak bisa tidur. Setiap malam ia merasa ada suara berbisik dari sudut kamar. Suara lirih yang menyebut namanya. Kadang terdengar seperti tawa. Kadang seperti makian. Kadang hanya bisikan kosong yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun mulutnya tetap membantah. Ia tak pernah mengaku bersalah. Baginya semua ini hanyalah cobaan. Ia yakin semua akan kembali seperti semula. Tapi waktu tak pernah berbalik. Dan langkah kegelapan sudah mulai menyentuh tubuhnya. Hari-hari berlalu dalam kesunyian yang mencekam. Rumah besar Bu Hajah Marni yang dulunya ramai dengan tamu dan kegiatan sosial kini sepi seperti tak berpenghuni. Suaminya memilih pergi tinggal di rumah anak mereka di kota. Ia tak kuat menghadapi tekanan, bisikan warga, dan kemarahan sang istri yang semakin tidak terkendali. Bu Hajah kini tinggal sendiri. Tidurnya tidak nyenyak. Setiap malam, terdengar langkah kaki di dalam rumah. Jendela tertutup rapat, pintu terkunci, tapi suara itu terus terdengar, seperti seseorang berjalan perlahan melewati lorong, menyentuh dinding, dan berhenti tepat di depan pintunya. Suatu malam, ia terbangun karena suara teriakan. Ia keluar kamar, tapi rumahnya gelap gulita. Saat ia menyalakan lampu ruang tamu, ia melihat cermin di dinding retak, membentuk garis menyerupai wajah babi. Ia menjerit, menjatuhkan diri, dan memeluk sajadah. Namun saat ia melihat lagi, cermin itu kembali utuh. Tidak ada retakan. Tidak ada apa-apa. Tapi aroma bau amis dan tanah basah masih tertinggal di udara. Di siang hari pun, gangguan terus datang. Para tukang bangunan yang dimintanya memperbaiki toko menolak bekerja. Mereka mengaku melihat bayangan hitam melintas di belakang jendela, padahal tak ada orang lain di rumah. Salah satu tukang bahkan pingsan karena mengaku mendengar suara orang mengerang dari dalam lantai. Bu Hajah mulai ketakutan. Ia mencoba mencari pertolongan. Tapi ustaz yang biasa dimintai tolong tidak lagi menyambutnya. Ia hanya berkata singkat, "Bu Hajah, sebaiknya ibu mulai bertobat. Kami semua sudah tahu siapa yang menyebar fitnah selama ini." Ucapan itu bagai cambuk. Tapi bukan menyadarkan, justru membuat Bu Hajah semakin marah. Ia merasa dipermalukan. Ia merasa dikhianati. Ia merasa semua orang ingin menjatuhkannya. Ia mulai mengurung diri, tak lagi pergi ke masjid, tak lagi keluar rumah. Namun semakin ia menghindar, semakin jelas azab itu mendekat. Tanda-tanda kecil mulai muncul di tubuhnya. Setiap pagi, ia merasakan kulit wajahnya kasar seperti diselimuti kera. Bibirnya menebal, dan suara yang keluar dari mulutnya terdengar berat dan parau. Ia mencoba berkaca, tapi setiap kali menatap wajahnya, cermin berembun sendiri. Dan di dalam embun itu, perlahan, mata babi menatap balik ke arahnya. Pagi itu, tubuh Bu Hajah Marni menggigil hebat. Ia merasa demam, namun suhu tubuhnya justru dingin seperti es. Setiap ia menyentuh wajahnya, terasa seperti menyentuh kulit kasar yang menebal. Ia mencoba memanggil bantuan, namun suara yang keluar dari mulutnya terdengar aneh. Serak, rendah, dan berat. Bukan lagi suara perempuan paruh baya yang halus, melainkan seperti suara makhluk buas yang terjebak di tubuh manusia. Ia berjalan tertatih ke depan cermin, lalu menyalakan lampu. Saat kabut embun di permukaan cermin mulai menghilang, wajahnya sendiri membuatnya terjatuh. Hidungnya telah berubah membulat dan besar. Lubangnya melebar. Bibirnya menebal seperti moncong. Kulit di sekeliling wajah tampak menebal dan berwarna kemerahan. Ia tidak percaya. Ia mengusap wajahnya dengan air wudhu. Tapi air itu justru membuat kulitnya mengelupas. Saat ia memegang pipinya, kulit itu menempel di tangannya,
meninggalkan aroma amis yang menyengat. Tangisnya meledak. Namun suara tangis itu bukan lagi suara tangis manusia, melainkan suara melenguh. Seperti babi yang disembelih. Ia berlari keluar rumah, menutupi wajahnya dengan mukena. Tapi langkahnya goyah. Tubuhnya berat. Seolah ada beban menempel di kepalanya. Tetangga yang melihat dari kejauhan hanya bisa menatap ngeri. Seorang ibu menjerit, dan seorang anak kecil menangis sambil memeluk ibunya. Warga menyaksikan sosok yang dulu mereka hormati kini berjalan dengan kepala tertunduk dan bentuk wajah yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Astagfirullah, itu Bu Hajah. Jangan dekati, dia bukan manusia lagi. Bisik-bisik mulai terdengar. Sebagian warga mencoba membantu, namun saat mendekat, bau busuk yang menyengat membuat mereka mundur. Seseorang mencoba menyentuh pundaknya, tapi tubuh Bu Hajah terasa licin dan berlendir. Ia tersungkur di tengah jalan kampung, wajahnya menempel di tanah, dan suara lenguhan itu kembali terdengar. Suara yang membuat siapapun yang mendengarnya ingin menutup telinga dan berlari menjauh. Azab itu nyata. Dan kini menempel di tubuh Bu Hajah. Ia mencoba bicara, namun tak satu pun kata keluar. Lidahnya terasa keras dan tak bisa digerakkan seperti biasa. Ia membuka mulut, tapi giginya sudah tak lagi sama. Mata warga terbelalak. Kepalanya benar-benar telah berubah menjadi kepala babi. Bulu halus tumbuh di pelipisnya. Hidungnya menggembung. Dan dari mulutnya keluar air liur kental yang jatuh membasahi mukena putihnya. Namun azab itu belum selesai. Setelah tergeletak di tengah jalan dengan tubuh menggigil dan wajah mengerikan, Bu Hajah Marni diangkut oleh beberapa warga dengan kain lebar. Tak ada yang berani menyentuh langsung kulitnya. Tubuhnya lengket, basah oleh cairan aneh yang terus menetes dari leher hingga ke dada. Matanya merah menyala, dan suara napasnya seperti binatang yang kelelahan setelah diseret paksa. Ia dibaringkan di salah satu ruangan kosong di balai desa. Kepala desa yang awalnya berniat memanggilkan dokter, kini hanya bisa duduk terpaku. Tidak ada yang bisa dilakukan. Semua merasa seperti berhadapan dengan kutukan kuno yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu medis atau agama. Para ustaz yang diminta datang pun menolak. Salah satu dari mereka hanya berkata singkat, dia bukan butuh pengobatan. Dia sedang menerima balasan dari langit. Hari demi hari, tubuh Bu Hajah melemah. Ia tidak bisa makan. Tidak bisa minum. Hanya suara lenguhan lirih yang terus keluar dari tenggorokannya. Tubuhnya mengecil, tapi kepala babi itu tetap membesar. Ia mencoba menulis, namun tangannya gemetar hebat dan tulisannya tak bisa dibaca. Ia ingin meminta maaf, tapi suara dan bahasa telah lepas darinya. Suatu malam, petir menyambar tak jauh dari balai desa. Angin berhembus kencang, membawa bau busuk dari arah bangunan tempat Bu Hajah dibaringkan. Beberapa warga yang berjaga melarikan diri, menyebut bahwa mereka melihat bayangan hitam melayang di atas atap, menatap ke bawah dengan mata menyala merah. Pagi harinya, Bu Hajah ditemukan tak bergerak. Tubuhnya kaku, namun anehnya tidak dingin seperti mayat biasa. Wajahnya tetap seperti sebelumnya, dengan moncong babi dan kulit yang tertutup bulu tipis. Tidak ada yang sanggup memandikannya. Tidak ada yang mampu mendekat. Akhirnya, jenazah itu dibungkus dengan terpal. Tidak dimandikan, tidak dikafani. Hanya disiram air dan dibungkus seadanya. Liang lahat digali oleh beberapa relawan di ujung desa. Namun ketika jenazah didekatkan ke lubang kubur, tanah mulai bergetar. Tanah di sekitarnya pecah, mengeluarkan lumpur panas yang menyembur dan membuat para penggali panik. 3 kali lubang digali. 3 kali pula tanah menolak. Setiap jenazah itu diletakkan, lubang mengeluarkan asap panas dan bau daging terbakar. Beberapa warga mulai membaca doa dengan suara gemetar.
Ada yang berteriak agar jenazah dibuang ke sungai. Ada yang menyarankan dibakar saja. Akhirnya, jenazah Bu Hajah ditinggalkan begitu saja di pinggir hutan. Diikat pada batang pohon, dibungkus dengan terpal, dan ditutupi batu-batu besar agar tak dimakan binatang. Tidak ada pemakaman. Tidak ada nisan. Tidak ada yang berani mendoakan dengan lantang. Dan malam itu, langit kembali memekik. Petir menyambar pohon tempat jenazah diletakkan. Batu-batu terpantal. Terpal terbakar. Dan esok paginya, jenazah itu hilang. Yang tersisa hanyalah bau menyengat yang tak pernah hilang. Bahkan hujan deras pun tak mampu menghapusnya. Setelah hilangnya jenazah Bu Hajah Marni, warga kampung tidak pernah benar-benar merasa tenang. Malam-malam mereka dipenuhi kecemasan. Ada yang mengaku mendengar suara lenguhan aneh dari arah hutan, ada pula yang melihat bayangan besar berbentuk kepala babi berjalan perlahan melewati kebun dan pekarangan rumah. Pohon tempat jenazah itu dulu diikat, kini hangus terbakar sebagian. Daun-daunnya mengering dan tak pernah tumbuh kembali. Tanah di sekelilingnya retak dan berbau seperti daging gosong. Tak ada yang berani mendekat, apalagi menyentuh tanah itu. Anak-anak kampung dilarang bermain di sekitar area tersebut. Bahkan hewan ternak pun menolak lewat di jalur yang sama. Setiap kali hujan turun, aroma amis dan busuk dari arah hutan terbawa angin hingga ke perkampungan. Di masjid, nama Bu Hajah tak pernah lagi disebut. Foto-fotonya yang dulu terpajang di papan kegiatan, diam-diam diturunkan. Tidak ada yang berani menyebutnya dengan nama lengkap. Orang-orang hanya menyebutnya sebagai yang dulu itu atau dia yang diubah. Namun jejak fitnah yang ia tinggalkan tetap terasa. Ibu Rina, meskipun perlahan bangkit kembali, masih sering menunduk setiap lewat pasar. Pak Karim pindah ke desa seberang, memilih menghindari kenangan buruk. Sementara rumah besar Bu Hajah dibiarkan kosong. Ket dinding mulai terkelupas. Jendela retak. Genting bocor. Dan di terasnya, mukena putih yang terbakar setengah masih tergantung, dibiarkan tertiup angin. Waktu terus berjalan. Tapi kisah tentang Bu Hajah Marni tetap diceritakan dari mulut ke mulut. Anak-anak tumbuh besar mendengarkan peringatan dari orang tua mereka, agar tidak menjadi seperti wanita itu. Dan setiap kali terdengar suara lenguhan dari arah hutan saat malam tiba, warga hanya bisa menutup jendela dan menyalakan lampu. Tak satu pun berani keluar. Karena semua tahu, azab yang pernah menimpa Bu Hajah bukan sekadar kisah. Ia nyata. Ia meninggalkan luka. Dan ia menjadi peringatan yang tak bisa dihapus oleh waktu. Sahabat hikmah gelap, fitnah adalah senjata yang lebih tajam dari pedang. Bu Hajah Marni mengira ucapannya tak akan kembali padanya. Tapi setiap kata dusta, setiap niat jahat yang disebar, perlahan menjadi lubang yang menelannya hidup-hidup. Kita belajar bahwa kesalehan tidak cukup ditunjukkan lewat pakaian dan ibadah di depan umum, namun harus dibuktikan dengan lisan yang dijaga dan hati yang bersih dari dengki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain." Dan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Semoga kita semua dijauhkan dari lisan yang menyesatkan dan hati yang dipenuhi iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga kalian semua dan memberikan keberkahan dalam setiap langkah hidup.